Selamat pagi anak-anak. Iya, jumpa lagi ya kita ya. Setelah kemarin MPLS, gimana kabarnya? Baik. Ya, sebelumnya Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, ini pertemuan pertama kita ya. Alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran ini, kita berdoa dulu. Mungkin untuk ketua kelasnya, ya bisa dibantu untuk memimpin doa kita bersama. Silahkan maju ke depan. Teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, biar kita lebih rileks, lebih fokus, Bapak ingin ajak kalian ice breaking dulu ya. Ice breakingnya tuh perhatikan petunjuknya di PowerPoint di depan. Tepuk tangan ke kiri apabila Bapak menyebut kata-kata negatif. Ya. Tepuk tangan ke kanan apabila Bapak menyebutkan kata-kata positif. Dan jumlah tepuk tangannya sesuai angka yang Bapak sebutkan. Ya, kita contoh ya. Misalnya Bapak menyebutkan negatif 1. Berarti tepuk tangan ke sebelah kiri 1 kali. Positif 2. Nah, berarti tepuk tangan 2 kali ke sebelah kiri. Nah, kanan atau kiri? Kanan. Iya. Ke kiri apabila Bapak sebutkan negatif berarti ke kiri. Apabila Bapak menyebutkan positif berarti di kanan. Ya, sampai di sini mungkin dipahami maksudnya? Nah, kita contoh ya, kita praktekkan. Contoh 1 kali dulu. Negatif 2. Positif 2. Positif 1. Nah, ada yang lebih tuh. Ayo. Negatif 3. Positif 3. Oh ya, sebelumnya kita cek kehadiran dulu ya. Ya, cek kehadiran dulu. Aliananda? Sisi. Oh, hadir semuanya. Berarti sehat semua, alhamdulillah. Waktu di SD, kita mengingat kembali ya. Kalian telah mempelajari bilangan cacah. Pernah kan dengarkan? Bilangan yang dimulai dari 0 dan tidak memiliki tanda negatif. Ya kan? Nah, kemudian bilangan pecahan. Nah, kemudian bilangan desimal. Pernah dengar kan? Bilangan pecahan, bilangan desimal, kemudian bilangan persen, yaitu 25%, 25/100, kemudian bilangan ganjil dan genap. Nah, ini bilangan bulat. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu terkait bilangan bulat. Nah, yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan hubungan antara bilangan bulat positif yang seperti yang disampaikan teman kita tadi kan. Nah, dan bilangan bulat negatif. Mungkin ada yang baru dengar atau sudah pernah mendengar apa itu bilangan negatif. Dengan memodelkannya pada garis bilangan. Nah, garis bilangan itu ini. Nah, seperti kalian lihat di depan ini. Kemudian peserta didik mampu membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat dan meletakkan garis pada bilangan. Kemudian peserta didik mampu menentukan hasil dari operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan bilangan bulat. Kemudian peserta didik mampu menyelesaikan permasalahan mengenai bilangan bulat yang terkait dengan kehidupan kita sehari-hari. Sekarang kita perhatikan. Pernahkah kamu melihat angka negatif di kehidupan sehari-hari? Ayo. Pernah lihat? Pernah lihat enggak? Pernahkah kamu melihat? Ya, Ramon? Ya, saya pernah. Pernah? Ya, di mana? Saya melihat suhu termometer, terutama di daerah dingin seperti pegunungan atau luar negeri yang bersalju. Ya. Saya lihat di laporan keuangan
seperti utang dan kerugian. Ya, berarti ada di suhu ya. Ada lagi? Ya, kemudian kita perhatikan. Ini Bapak kita bari perhatikan bersama-sama, kita menonton video berikut ini. Nah, tolong diperhatikan dan dipahami. Kita sudah pergi camping. Kamu ingat tidak waktu kita camping dengan teman-teman kelas? Aku ingat Pipo, udaranya sekarang juga adem banget kayak waktu itu. Malah kayaknya lebih dingin lagi nih. Masa sih? Di sini tulisannya suhu sekarang 21 derajat. Kalau lebih dingin lagi, suhunya bisa negatif dong. Hah? Negatif? Itu loh, dalam bilangan bulat kan ada angka yang negatif dan positif. Aduh, yang kayak gimana tuh Pipo? Aku lupa. Aku bantu biar kamu ingat lagi ya, Bob. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari angka yang utuh. Berarti kalau pecahan atau desimal itu bukan bilangan bulat ya? Bukan, Bob. Yang termasuk bilangan bulat itu yang seperti ini. Oh, ini maksudmu yang negatif dan positif tadi. Ya, ini adalah gambar dari bilangan bulat. Titik angka 0 adalah bagian tengahnya. Sebelah kiri adalah sisi negatif, sebelah kanan adalah sisi positif. Nah, dalam operasi hitung bilangan bulat, ada operasi penjumlahan dan pengurangan. Kayak gue dikurang satu sama dengan satu gitu. Itu sih gampang. Kalau negatif 5 ditambah 6, kamu bisa hitung tidak, Bob? Wow, mendadak susah. Berapa ya? Ayo kita hitung bersama. Negatif 5 ditambah 6 sama dengan... Kita hitung pakai garis bilangan bulatnya ya. Pertama, kita mulai dari titik 0 di tengah. Lalu negatif 5 artinya kita hitung 5 angka ke arah kiri. 1, 2, 3, 4, 5 sampai deh di titik negatif 5. Kemudian ditambah 6. Berarti dari titik negatif 5 kita hitung 6 angka ke arah kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berartinya di titik angka 1. Jadi negatif 5 ditambah 6 sama dengan 1. Tadi itu penjumlahan. Kalau pengurangan kayak gimana? Contohnya seperti ini. Negatif 4 dikurang 7 sama dengan seperti tadi, kita mulai dari titik 0. Terus kita hitung 4 angka ke arah kiri kan? Benar. Setelah itu dikurang 7. Berarti dari titik negatif 4 kita hitung lagi 7 angka ke arah kiri. Jadi negatif 4 dikurang 7 sama dengan negatif 11. Dari penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, kita bisa dapat kesimpulan seperti ini. A ditambah negatif B sama dengan A dikurang B. A dikurang negatif B sama dengan A ditambah B. Oke, aku udah mulai ingat lagi nih. Dari video yang sudah Bapak tayangkan, jadi apa yang ada yang bisa menjelaskan pengertian apa tadi dari atau yang dimaksud dengan bilangan bulat tadi? Ada yang bisa? Ya, silakan Deti. Iya, jadi bilangan bulat itu apa?
bilangan bulat positif, negatif, dan nol. Nah, jadi yang disampaikan Sisi di awal tadi itu termasuk bilangan bulat yang positif. Nah, sekarang kita coba latihan. Ayo, siapa yang berani maju ke depan? Bapak kasih dia sebuah angka. Nah, sekarang jelaskan dia itu siapa? Siapa? Ya, ayo coba Sisi. Sekarang kamu itu termasuk dari bilangan negatif, bilangan positif atau nol? Ayo Sisi, sebutkan kamu itu sebagai apa? Kenapa jadi bilangan negatif? Kamu dapat angka berapa? Iya, negatif 7. Terus kita coba lagi. Sekarang si Epi. Ya, kamu termasuk bilangan apa, Epi? Bilangan 0. Iya, tepat sekali. Bapak minta sukarelawan berlima. Ayo, kita coba. Bapak minta yang mau maju ke depan berlima. Silahkan maju ke depan. 5 orang. Ayo maju ke depan. Ayo, siapa? Ya, silahkan. Ya, maju ke depan. Ayo, mana lagi? Siapa lagi? 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ada 5 orang. Ini Bapak kasih angka acak ya, anak-anak. Bapak ingin kalian mengurutkan di mana posisi kalian saat ini. Nah, kalian diskusikan dengan temannya di mana kalian saat ini. Ya, sekarang perhatikan angkanya, tunjukkan ke teman-temannya, angkanya tunjukkan ke teman-temannya. Ya, sekarang kalian perhatikan temannya. Kalian posisikan diri kalian sesuai angka yang kalian pegang. Ayo, di mana posisinya? Ayo, di mana posisinya? Perhatikan. Ya, dari yang terbesar sampai ke kecil. Yang besar ke kecil. Dari besar ke kecil. Mana yang besar? Sebelah sini atau sebelah situ? Sebelah sini. Ya. Berarti yang terbesarnya berapa? 9. 9. Ya. Terus? Kamu berapa? 3. 0. Negatif 3. Negatif 4. Berarti yang terbesar dari 9, 3, 0, negatif 3 dan negatif 4. Benar nggak? Ayo. Kenapa tadi? Negatif 3 itu, negatif 4 ini lebih kecil dari negatif 3. Ayo, kenapa? Karena jauh dari 0. Karena lebih jauh dari 0. Siapa 0 temannya namanya? Lawani. Karena Sisi dengan memegang negatif 4 lebih jauh dia dari. Nah, berarti kalian sudah bisa membedakan nih. Mengurutkan yang mana yang lebih besar dan lebih kecil. Kemarin waktu MPLS ada melakukan asesmen awal terkait kemampuan kalian dalam pembelajaran matematika. Bapak sudah membagi kalian kepada 3 kelompok. Nah, 3 kelompok dan kita akan melakukan pembelajaran secara kelompok. Nanti Bapak ada membagikan lembar kerja peserta didik. Bentar ya, Bapak bagikan. Nanti kalian diskusikan di setiap kelompoknya masing-masing. Setelah kalian diskusikan hasil lembar kerja, nah nanti kalian presentasikan apa yang kalian dapat saat diskusi kelompok. Ya, silahkan untuk kelompok 1 tadi. Kelompok 1 tadi siapa? Ya, kelompok 1. Kelompok 2, silahkan kerjakan di lembar. Kelompok 3, kelompok 2 ya. Ya, silahkan ditulis nama kelompoknya di lembar kerja, namanya siapa. Ya, kemudian kalian diskusikan sesama teman kalian. 4, berarti kalian ada di posisi negatif 4. Nah, ditambah, ayo kemana tadi? Tambah tadi. Ke kanan atau ke kiri? Ke kanan. Iya, benar sekali. Jadi sekarang setelah
bergeser ke kanan. Berapa langkah? 3 langkah. Ada di posisi berapa kalian? Ada di posisi berapa? Ya. Ya, posisi berapa? Negatif 1. Iya, benar sekali. Ayo lanjutkan lagi. Nanti jelaskan gimana caranya untuk teman-teman nanti. Suhu di Kota Bandung. Ayo, gimana suhu di Kota Bandung? Pagi hari adalah negatif 3. Siang harinya naik. Nah, ayo gimana? Naik itu. Naik 5 derajat. Nah, naik 5. Berarti kalau naik apa? Ditambah. Semangat pagi. Ya, masih semangat? Ya, tepuk tangan beri apresiasi untuk kita semua dulu. Ya, kita minta kelompok 1 untuk mempresentasikan di depan seperti mana hasil dari diskusi kelompok kalian terkait LKD yang kalian dapatkan. Ayo silakan maju ke depan. Bapak kasih waktu satu kelompok 3 menit ya. Ayo silakan maju ke depan. Ayo semuanya maju. Nah, jelaskan ke teman-temannya. Jelaskan ke teman-temannya seperti apa hasil diskusi kalian. Tidak apa-apa, kita tidak apa-apa, salah tidak apa-apa. Namanya juga kita belajar. Belajar itu dari kesalahan. Nggak bisa kita baru belajar langsung hebat nih, nggak masalah. Kita berani mencoba itu yang hebat, ya kan? Nah, salah benar itu namanya kita melalui proses pembelajaran. Tidak ada yang sempurna. Kita beri semangat dulu untuk teman-temannya di depan. Ya, keberaniannya itu yang Bapak apresiasi. Nah, percaya diri, yakin, ya kan? Ya, kita beri apresiasi dulu untuk temannya. Ya, silakan. Hasil diskusi kami. Saya mau memulai menjawab soal nomor 1 jelaskan lagi ya. Jadi dari hasil presentasi kelompok 1 negatif 6 ditambah 4 seperti penjelasan materi di awal tadi. Kalau dia dijumlah berarti dia melangkah ke sebelah kanan sehingga Deti tadi mendapat negatif 2. Iya. Ya, selamat pagi. Dari kelompok 2 ini berdasarkan hasil diskusi kami. Nah, itu dibacakan oleh Siti. Ya. soal nomor 1. Suhu di Kota Bandung pagi hari adalah negatif 3 derajat Celcius. Siang harinya naik 5 derajat Celcius. Berapa suhu saat siang? Saya akan menjawab soal suhu pagi negatif 3 derajat Celcius, lalu naik 5 derajat Celcius, harinya naik berarti ditambah negatif 3 tambah 5 hasilnya 2 derajat Celcius. Jadi siangnya 2 derajat. Soal kedua, pagi. Kurang semangat nih, lapar nih ya. Lagi, Bapak lagi semangat lagi. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Gitu dong, harus semangat belajarnya. Ayo, lanjutkan kelompok 3. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang LKD yang berdasarkan oleh saya yaitu Ya, silakan duduk ke depan. Dari hasil presentasi yang Bapak amati, kalian sudah sebagian besar sudah memahami bilangan bulat itu seperti apa dan pengoperasiannya seperti apa. Jadi mungkin nanti ini angkanya kecil. Nanti kalian seiring bertambahnya dari kelas 7, kelas 8, nanti angkanya semakin besar. Ya, di sini yang penting kita tahu konsepnya seperti apa dan cara pengerjaannya itu seperti apa, sehingga yang Bapak contohkan itu angka-angkanya kecil-kecil. Nanti kalian akan menemui nanti di kelas tingkatan yang lebih tinggi. Bisa jadi angkanya 20,
30, bahkan ada yang 3 digit, 4 digit. Nah, tapi karena di sini kalian belajar dasar dulu, konsepnya seperti apa, jadi angkanya kecil-kecil. Nah, misal seperti tadi kan, apabila, nih contoh lagi, Bapak berikan contoh lagi, penguatan. Apabila ini, Bapak ini berada di, ini Bapak contoh ya, lepas dulu nih. Ya, seandainya ini, Bapak berada di posisi negatif 9. Bapak berdiri nih, di negatif 9. Ya. Ditambahkan dengan, nih hadap sini ya, tambah dengan 6. Kemana Bapak geser? Ke kiri atau ke kanan? Ke kanan berapa kali? 6. Ditambah 6. 6 kali. Nah, kita geser. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Posisi terakhir Bapak di angka berapa? Negatif 3. Berarti apabila negatif 9 ditambah dengan 6, hasilnya berapa? Negatif 3. Kemudian lagi, Bapak di sini ada yang tidak dimengerti lagi atau yang tidak dipahami dari pengoperasian bilangan. Mungkin kita biar semangat. Nih kayaknya ngantuk semua nih. Kita ulang ice breaking kita lagi ya. Kita ulang ice breaking kita. Sekarang Bapak coba negatif 4. Positif 2. Kita refleksi dulu ya, pembelajaran hari ini seperti apa. Ya. Sekarang perhatikan, apa hal yang baru yang kamu pelajarin hari ini tentang bilangan bulat? Ayo. Ada yang bisa menyampaikan apa hal yang baru kamu pelajari hari ini tentang bilangan bulat? Silakan, Susi. Saya mengambil tentang konsep operasi bilangan bulat dalam menganalisa situasi kehidupan nyata seperti suhu dan posisi lingkungan. Ya, ada lagi? Apa bagian yang masih membuatmu bingung? Nah, ayo, apa yang membuatmu bingung? Bagaimana kamu akan memahaminya lebih baik? Saya sudah cukup paham, tapi kadang soal cerita yang membuat saya harus lebih teliti. Saya akan mencoba membuat gambar atau sketsa yang diminta. Sketsa ya, oh pakai teknik bilangan ya. Oke, siap. Apa pendapat kalian? Apa kamu harus merasa sudah belajar dengan maksimal hari ini? Ayo. Apa? Ya, Sela. Dan kalau sudah belajar dengan itu, bisa mengikuti penjelasan dulu dan menyelesaikan dia bisa soal Ya. dengan benar. Namun saya masih terlalu berbicara latihan agar dari saya diri dan tidak bingung dalam soal perintah atau soal hobi. Soal cerita ya, banyak bingung ya. Nah, kesimpulan pembelajaran hari ini. Ya, apa kesimpulannya? Ayo. Ada yang bisa menyampaikan? Ya. Bilangan bulat itu ada dua jenis, yaitu bilangan bulat positif seperti 1, 2, 3, dan bilangan bulat negatif seperti negatif 1, negatif 2, negatif 3. Angka 0 juga termasuk bilangan bulat. Ya. Pertama, kesimpulannya. Bilangan positif itu terdiri dari apa tadi? 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian bilangan negatif tadi apa? Ayo, bilangan negatif tadi apa? Negatif 1, negatif 2, negatif 4, negatif 5 dan seterusnya. Semakin besar bilangan negatif, maka dia nilainya semakin kecil. Kemudian apa lagi? Satunya bilangan apa ini? Yo, apa ini nih? Nol. Ya. Jadi bilangan bulat itu terdiri dari bilangan positif 0 dan
bilangan negatif, positif, 0 dan negatif. Nah, tadi ada mempraktekkan tadi kelompok 1 tadi kan? Nah, kelompok 1 tadi menggambarkan bilangan bulat di garis bilangan. Apabila arahnya ke kanan menunjukkan bilangan positif. Apabila arahnya ke kiri menunjukkan bilangan semakin ke kanan, ya, semakin ke kiri makin kecil angkanya. Ini. Nah, kita jawab tadi lah. Jika tandanya sama, jumlahkan. Tanda ikut salah satu. Nah, seperti di video tadi kan ada jelaskan. Contoh, negatif 4 ditambah negatif 3. Ada dua tanda sama kan? Positif dan negatif. Positif negatif tadi jadi apa? Negatif, ya benar. Sehingga negatif 4 jadi negatif 3 sama dengan negatif 7. Bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Di mana tadi? Ayo. Di mana? Kalian lihat tadi. Suhu, apalagi? Apalagi? Utang dan tabungan, apalagi? Iya, ketinggian dan kedalaman. Untuk menguji pemahaman kita, nah dari kesimpulan ini Bapak berikan untuk uji kemampuan kalian di akhir ini. Nah, kita asesmen dulu ya, kita lihat kemampuan. Bapak kasih waktu, silahkan kerjakan soalnya. Bapak kasih waktu 5 menit ya. Bapak kasih waktu kalian untuk mengerjakannya. Mungkin sudah cukup ya, Bapak berikan waktunya ya. Silahkan dikumpulkan. Ini Bapak ambil. Ya, silahkan kumpulkan jawabannya. Ya. Kan ya. Nanti Bapak. Udah? Oke. Udah? Nah, jadi terima kasih ya. Nanti untuk pertemuan berikutnya materi kita yaitu mengenai perkalian dan pembagian. Karena kita sehari ini sudah belajar penjumlahan dan pengurangan. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Masih semangat kan? Selamat pagi. Iya, jadi sebelum kita pulang, agar pelajaran hari ini lebih, semoga nanti dapat bermanfaat untuk kita dan tidak hilang. Nah, kita berdoa dulu untuk agar kita sampai atau dimanapun kita berada selalu dalam lindungan Tuhan. Mungkin kita minta bantu untuk ketua kelasnya. Sebelum pulang kita berdoa dulu. Akhir pembelajaran dan pelajaran. Ya, terima kasih Bapak, mohon maaf apabila dalam pembelajaran Bapak ada melakukan kesalahan atau perkataan Bapak yang tidak menyenangkan untuk kalian semua. Minta rela, minta ridho. Mohon dimaafkan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai ketemu hari apa kita? Besok lagi ya pembelajarannya. Ya, oke. Terima kasih.